Baik, Bu. Gimana Bu kabarnya? Puji Tuhan saya sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya untuk komisarisnya. Baik, Bu. Tolong untuk penggaris di luar saya terima tadi. Baik, Bu. Di kantor enak sebelah kiri. Terima kasih. Bisa dulu. Baik, seperti biasanya sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita berdoa dulu agar pelajaran kita lancar, ya. Baik, untuk komisaris silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu apa? Ada yang ingat? Arsitektur komputer. Ya, arsitektur komputer, arsitektur sistem komputer. Iya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru atau pelajaran baru, saya ingin melaksanakan ya. Iya, Bu. Sedikit ya. Kelas berapa ini? Nia 4, Nia 5 enggak? Iya, Bu. Yang Nilawati. Hadir, Bu. Oh iya, iya, benar. Yang Nilawati Ahab, Hadir, Bu. Indah Lestari, Hadir, Bu. Joshua Pangaribuan. Baik, Bu. Alasannya nak, Sakit, Bu. komisaris sudah jenguk. Minggu kemarin dia datang. Iya. Ini udah hak. Hadir, Bu. Ernisa, Hadir, Bu. Didi Tiang Pengestu. Hadir, Bu. Selebihnya tidak datang ya? Iya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin ya saya langsung ke mata pelajaran yang baru. Minggu kemarin saya masuk tugas tidak? Tidak ya? Berarti ulang kelas kedua. Saya masih tugas. Kita ulang kali ini mungkin ya. Baik, minggu kemarin saya sudah ajarkan mengenai arsitektur sistem komputer. Sekarang kita masuk ke materi baru yakni sistem komputer. Kalau misalnya untuk mencatat materinya saya nanya, biar Ibu jelaskan dulu. Sistem komputer ataupun sistem operasi komputer. Bisa ya? Ada yang tahu pengertian sistem komputer itu apa? Sistem operasi bisa juga. Ada yang tahu? Sebelum saya sebutkan. Lupa. Nah, sekilas sistem komputer itu berhubungan dengan komponen komputer yang tahu ada 3 itu. Konsep sistem komputer itu berhubungan dengan 3 komponen komputer itu yakni hardware, firmware, dan software. Perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Nah, satu tadi kan perangkat kerasnya. Kalau misalnya software itu perangkat lunak ataupun sistem operasi pembantunya. Kalau firmware merupakan sumber ataupun pengguna. Ya. Sistem komputer merupakan penghubung antara pengguna dan komputer dengan perangkat keras komputer. Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengolahan sumber daya
yang terdapat pada sistem komputer yang menyediakan sekumpul layanan ataupun disebut dengan sistem calls pemakai sehingga memudahkan dan menyamarkan penggunaan serta pengantarnya manfaat kepada sistem komputer. Untuk sekretaris ada? Soal yang membantunya bisa bentar. Pindah, ya ada silakan. Bentar nah, aku bantu ibu. Baik, sebelum sekretaris selesai menulis, saya inginkan setiap orang itu memiliki selembar kertas ya. Ya. Semuanya menulis, saya tidak mau yang tidak menulis. Nah, setelah saya nanti membuatkan materi atau punya materi, saya membagi kelompok. Harusnya 3 kelompok ya, tapi karena kita dikit, 2 kelompok saja. Dan saya menyampaikan beberapa tugas dikerjakan hari ini juga. Kalau tidak siap, kita berikan tugas saya. Baik. Di dalam sistem operasi itu terdapat pengertian tadi. Yang kedua, jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis sistem operasi ini ada 4. Nah, yang pertama single user, multi user, single user atau multitasking. Selanjutnya multi user juga atau multitasking. Udah, nak? Terima kasih untuk sekretaris bagi saya. Jenis sistem operasi. Tadi saya katakan sistem operasi itu merupakan penghubung antara pengguna dan komputer dan perangkat keras komputer. Yang ada yang bisa mengulangi kata-kata saya? Penghubung apa tadi, Bu? Penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Baik, yang pertama yakni single user, single biasa disebut single tasking. Ya, user single artinya bukan jomblo nak ya. Single berarti sendiri tunggal. Single user merupakan penggunaan akun yang harus berdiri sendiri ataupun tunggal yang dijalankan operasinya hanya sendiri penggunanya, tidak bisa menjalankan banyak user ataupun akun. Nah, setelah rinci, jawab tanya. Bentar. Setelah rinci, single user ini beroperasi secara sendiri atau tunggal, tidak bisa bersamaan atau banyak. Karena dia kan single user. Baik, yang kedua, multi user ataupun single tasking. Multi user penghubung single tasking. Digunakan ini kalau multi itu pengertiannya apa sih nak? Multi lebih dari satu, berarti banyak. Penggunanya lebih dari satu. Multi user, sistem operasi digunakan oleh lebih dari satu akun penggunanya, namun bisa menjalankan banyak program secara bersamaan. Begitu. Ada yang bisa sebutkan contohnya? Multi user. Ayo. Bisa
bisa digunakan oleh lebih dari satu akun penggunanya. Namun, tidak bisa menjalankan banyak program secara bersamaan. Contohnya simpel. Aplikasi sistem operasi enggak? Aplikasi. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, WA, Facebook, email. Itu multi user. Kenapa saya bilang multi user? Ya, digunakan lebih dari satu orang dan bisa secara bersamaan begitu. Ya. Selanjutnya ada maaf sebentar, laptop saya ya. Nah, yang mencakup keempat tersebut, yang pertama kan single user. Berhubungan dengan yang kedua juga single user, pengertiannya sama saja. Mengapa saya sebutkan kembali? Mengapa saya suruh dituliskan kembali apa yang bahasan pertama dan kedua sama? Agar Anda sekalian ingat pengertiannya bagaimana, contohnya bagaimana, begitu. Berdasarkan jumlah pengguna program yang dijalankan, sistem operasi dapat dikategorikan sebagai komputer PC ataupun desktop. Tahu kan PC, desktop ataupun laptop, komputer server, bisa juga disebutkan seperti itu. Fungsi dasar sistem operasi ada yang tahu? Fungsi dasar sistem operasi, saya kasih nilai. Minggu depan kan kita ujian, ya. Mungkin materi yang saya sampaikan ini bukan mungkin saya akan masukkan ke UTS. Gitu. Ada yang tahu? Tadi pengertian sistem operasi apa sih, Nak? Penghubung antara dengan perangkat dan komputer. Berarti sini itu apa? Ini kan ini penggunaan antara perangkat itu apa? Pengolah data. Ya, pengolah data bisa, menjembatani juga bisa fungsinya. Ada lagi sebagai pengendali itu fungsinya. Nah, lebih jelasnya adalah fungsi sistem operasi komputer ini fungsinya menjembatani hubungan antara yang saya sebutkan tadi yang tiga itu, hardware, software, dan brainware. Selanjutnya fungsinya adalah sebagai sumber perantaraan antara akun yang satu dengan akun yang lain yang multi. Contohnya yang saya sebutkan tadi dengan ini, multi user, yang digunakan oleh banyak orang ataupun banyak pengguna dalam akun. Berarti perantaraan tadi, begitu, penjalan jembatan, begitu. Selanjutnya, yang saya sebutkan tadi sebagai fungsi dasar sistem operasi itu sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari berkeliruan ataupun error dengan pengguna komputer yang tidak perlu sebagai kewakilian yang menjadi komputer yang memperoleh kemampuan kerusakan. Nah, yang anehnya lagi, Nak, kalau misalnya sistem operasi ini, kalau misalnya terjadi error, sistem operasi ini hanya bisa sebagai sumber, sebagai printer. Maksud saya terdapat sistem operasi itu terdapat di mana saja begitu. Memori, printer, di hardware, ROM, dan lain-lainnya. Komponen sistem operasi. Tadi kan saya bilang kan bagiannya yang tiga tadi, yang hardware, software, dan brainware. Sekarang komponen utama, garis bawah yang utama sistem operasi ada tiga, yakni kernel, file, dan user interface. Ya, kernel. Kalau tidak salah kemarin saya ini ya pelajaran mengenai apa? Interface minggu kemarin ya, mengenai interface. Ya, interface yang berhubungan dengan, ada juga mau kaitannya dengan arsitektur sistem komputer. Yang pertama itu ada tiga tadi ya, saya sebutkannya kernel, file, dan interface. Ya.
Kalau yang ingin menulis silakan. Kernel merupakan suatu program ataupun suatu software. Program itu merupakan apa sih? Perangkat lunak bukan? Ya, perangkat lunak. Software merupakan perangkat lunak yang membentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. Kernel ini berbagai macam tipe ya. Indah, mengantuk ya? Atau bagaimana? Kernel terbagi 4. Yang pertama itu political kernel, yang kedua microkernel, yang keempat hybrid, yang selanjutnya exokernel. Tadi setelah kernel apa nak? File nak ya. File, kalau dia fungsikan file. Anda tahu apa itu? File, contohnya bagian file. File, ya. Dokumen bisa, berkas bisa. Lalu nah, file di sini yang disebutkan saya maksud adalah yang dijalankan oleh sistem operasi. Sistem ini berarti berkas. Sistem berkas. Nah, file ini sistem yang memiliki oleh suatu sistem operasi. Nah, file kan juga kan termasuk sistem operasi nih, berarti termasuk aplikasi juga kan? Microsoft apa misalnya Microsoft Word. Nah, di situ penggunaannya. Udah agak mengerti ya kalau saya pancing-pancing. Ya. Yang terakhir adalah bagiannya user interface. User interface, user artinya pengguna. Nggak tahu kayak interface. Sebuah sistem operasi memiliki karakteristik bentuk ataupun interface. Interface di sini yang saya maksud adalah bentuknya. Ya, interface seperti nomor tetap muka, nah ya. Jadi tampil menjadi ya antara user dengan komputer. User interface yang saya maksud di sini adalah antara pengguna dan komputer, bukan pengguna dan termuka, begitu ya. Begitu. Bentuk umum user face ini adalah command line interface atau command line interpret. Biasa disebut dengan singkatannya CLI. Memberikan tampilan dalam mode text ke user dengan background satu warna dengan tampilan yang juga satu atau beberapa warna dasar. Nah, bagian yang kedua itu graphical user interface atau biasa disebut dengan GUI. Memberikan tampilan yang lebih interaktif dan nyaman, begitu. Saya telah menyebutkan dua bentuk interface. Yang pertama itu component line interface dan graphical user interface. Nah, setiap kelompok setelah saya nanti memberikan materi, setiap kelompok saya akan memberikan tugas, ya. Ada 2 soal. Kelompok tersebut, setiap kelompok itu akan bertemu bagaimana cara menyelesaikan soal yang saya kasih nanti ya. Waktunya saya akan batasi. Makanya setiap materi yang saya sampaikan mohon dengarkan karena ini sangat berkaitan. Baik, selanjutnya kita masuk ke perkembangan sistem operasi. Nah, perkembangan sistem operasi ini muncul pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Baik, di sini saya akan bahas ataupun menjelaskan perkembangannya dari tahun 1980 sampai tahun berapa saya bilang? 2000. Baik. Pada tahun 1980 udah ada yang lahir di sini? Belum. Mungkin saya juga belum lahirnya. Pada tahun 1980 pertama kali muncul sistem operasi itu disebut dengan nama KDOS. Abjadnya itu KDOS. Nah, KDOS ini muncul ataupun penulisnya adalah Tim Patterson dan Isabel Computer.
masa itu. KDS ini dimasukkan dalam sistem operasi begitu. Nah, yang kedua dirancang oleh, maksud saya KDS ini dirancang oleh prosesor Intel, tipenya adalah 8086. Yang kedua setelah KDS, Microsoft. Tahu Microsoft? Coba contohnya apa aja? Microsoft Excel ada, Office, PowerPoint termasuk nggak? Termasuk. Baik. Microsoft ini diciptakan oleh Bill Gates. Ya, Bill Gates kan memberi lisensi KDOS dan menjualnya berbagai perusahaan komputer. Berarti yang pertama tadi KDOS, yang kedua adalah Microsoft. Selanjutnya, setelah pada tahun 1980, pada tahun 1981 muncul julukan PC-DOS. Nah, ya, PC-DOS ini diluncurkan oleh IBM, begitu. Dibeli oleh Microsoft tadi yang sistem operasi yang kedua, dan berbasis prosesor Intel juga 8086. Selanjutnya pada tahun 1981 MC-DOS ini adalah julukan dari yang kedua. Yang pertama kan PC-DOS, yang kedua adalah MC-DOS. Microsoft menggunakan nama MC-DOS untuk OS ataupun perangkat sistem operasi ini diberikan julukan oleh di luar IBM tadi. IBM tadi kan memberikan julukan yang pertama adalah yang pertama tadi PC-DOS, berarti yang kedua MC-DOS. Begitu. Selanjutnya pada tahun 1982, selanjutnya pada tahun 1983, MC-DOS, tadi kan PC-DOS, berarti sekarang naik pangkat, ada versinya. MC-DOS versi 0.2 diluncurkan oleh komputer namanya PC XT. Setelah 1983, tahun berapa? Maksud saya Eli Hamidah. Setelah 1983, selanjutnya tahun 1984, jangan ngantuk. 1984 sejarahnya adalah pertama sistemnya tipenya versinya 1.0. Apple meluncurkan Macintosh dengan OS yang diturunkan oleh BSD Unix. Nah, sistem 1.0 ini merupakan sistem operasi pertama berbasis grafis yang menggunakan tipe MOS. Berarti dari tahun ke tahun semakin meningkat versinya, ya, semakin canggih begitu. Nah, selanjutnya pada tahun 1984, setelah sistem 1.0 ada MC-DOS 3.0. Tadi MC-DOS ada 2.0 versinya pada tahun 1983. Nah, pada tahun 1984 naik pangkatnya menjadi versinya itu 3.0. 3.0 ini PC8 penggunaannya chip Intel. Perubahannya di sini menggunakan chip Intel. Tadi kan belum ada chip Intel yang pada tahun versi 2.0. Sekarang 3.0 sudah menggunakan chip, begitu. Selanjutnya di bawah MC-DOS ini 3.0 berpangkat lagi ataupun versinya naik lagi, yakni MS-DOS 3.1. Nah, peluncurnya ini adalah Microsoft. Microsoft tadi awalnya muncul pada awal tahunnya 1980. Nah, memberikan dukungan untuk jaringan. Microsoft mendukung adanya ataupun munculnya sistem operasi MS-DOS 3.1 ini, begitu. Selanjutnya 1985. Semakin menaik dia perubahannya, begitu. Semakin tinggi zamannya, semakin tinggi juga versinya ataupun bermunculan juga sistem operasi yang canggih. Tadi kan belum ada, saya sebutkan MS Windows. Tadi kan masih Microsoft. Sekarang sudah semakin canggih, sudah naik lagi, yakni Microsoft Windows, begitu. Yang pertama itu naik pangkat menjadi 1.0. Tipenya adalah Microsoft Windows 1.0 versinya. Diperkenalkan oleh MS Windows, yakni Microsoft Windows. Nah, sistem operasi ini menggunakan ruang lingkup berbasis grafis juga seperti yang tadi, menyediakan kemampuan multitasking. Yang selanjutnya setelah Microsoft Windows 1.0 ini, yakni Novell Network.
network ini artinya adalah jaringan kan? Yakni berarti berhubungan dengan jaringan, ya jaringan. Jaringan berarti berhubungan dengan prosesor. Nah, setelah 1985, selanjutnya 1986. MS-DOS 3.2 ini Microsoft meluncurkan Microsoft DOS 3.2 yang menambahkan dukungan untuk floppy. Inch-nya adalah 3,25, sementara ukurannya adalah KB-nya 720 KB ataupun besarnya penyimpanannya begitu. Nah, perkembangan sistem operasi ini ada sejak tahun 1980 sampai tahun 2000. Selanjutnya adalah 1987. Sabarnya ya, 3 tahun lagi. Maksud saya 3 versi lagi saya akan jelaskan. Pada tahun 1987 muncul OS ataupun Microsoft 2 begitu. Maksud saya adalah sistem operasi 0.2. IBM memperkenalkan OS 2 berbasis grafis. Dan tadi saya sudah jelaskan pada tahun 1986. Di situ kan sudah berbasis grafis ya. Berarti di tahun 1987 juga berbasis grafis juga. Di bawah OS 2 ada Microsoft DOS 3.3. Pada tahun 1986 masih ada muncul ya, MS-DOS itu 3.2 begitu. Sekarang sudah 3.3. Sama juga diluncurkan oleh Microsoft DOS 3.3 juga. Nah, setelah itu ada Windows 2.0. Versinya adalah 2.0. Windows ini diperkenalkan oleh Windows juga, Microsoft Windows menciptakannya. Ataupun dinaikkan pangkatnya semakin tinggi, versinya atau tipenya 2.0. Selanjutnya, pada tahun 1988, Microsoft DOS semakin meningkat tipenya dan versinya menjadi 4.0. Microsoft mengeluarkan MS-DOS atau Microsoft DOS 4.0 dengan suasana grafis. Berarti dari tahun 1986 sampai 1988 sudah menggunakan suasana grafis ataupun versi grafis. Nah ya, www. Selanjutnya ada www, ini proposal World Wide Web, biasa disingkat dengan www oleh tim Berners-Lee. 1989 network bukan net jaringan, berarti berhubungan dengan jaringan sama seperti prosesor tadi ya yang saya netkan tadi, yang saya jelaskan tadi pada tahun 1986 juga. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung sebutkan pada tahun 2000. Di sini ada versinya sampai tahun 1980 sampai 2000. Nah, jika saya sebutkan sampai saya urutkan bagi tiada 1980 sampai 2000, waktu ini tidak akan cukup. Begitu. Ya, saya akan berikan tugas nanti dan saya sini akan menjelaskan yang terakhir adalah pada tahun 2000. Untuk sekretaris semua bisa nanti ya, untuk keperluan teman-temannya, untuk ujian juga saya akan masukkan. Nah, pada tahun 2000 Charles Gold Linux, berarti penciptanya adalah orang Cina, Republik Rakyat Cina, meluncurkan sistem operasi namanya itu adalah Red Flag Linux. Ya, Red Flag Linux. Selanjutnya, pada tahun 2000 muncul pula Microsoft versus IBM. IBM tadi, Microsoft tadi muncul pada awal dari tahun 1980. IBM tadi muncul pada 1988. Maka versus berarti berkawan bagi kita ya. Sebagai interview Microsoft dengan IBM itu bagaimana ya? Dikatakan bekerja sama tidak saling bersaing, saling bersaing, saling menunjukkan skillnya bagaimana, menunjukkan dari tipe ke tipe bagaimana begitu. Setelah itu, nah saya kan sudah menjelaskan bagaimana rincian dari sistem komputer
tadi ya, konsepnya bagaimana, pengertiannya bagaimana, fungsinya bagaimana, jenisnya bagaimana, dan perkembangan dari zaman ke zaman bagaimana. Baik, di sini saya akan bagi, harusnya ada 3 kelompok nak ya, karena kita banyak yang tidak data, cuma cukup 2 kelompok ya. Ya, saya akan usulkan pembagian 2 kelompok dan saya akan berikan tugas untuk anak sekalian dikerjakan sekarang juga, tidak PR, saya akan tulis sekarang juga. Nah, hasil dari soalnya saya berikan mohon diprestasikan ke depan, begitu nak ya. Dan sekarang saya berwaktu 2 menit untuk memilih timnya, silakan. Ya Bu, boleh tidak juga bagaimana baiknya nak? Baik, sudah ada teman kelompoknya. Di sini saya menjelaskan cara kerjanya dulu atau langsung saya berikan soal bagaimana? Bagaimana dengan kelompok lain? Jelaskan cara kerjanya bagaimana? Baik. Di sini seharusnya saya akan bagikan soal pada 3 tim. Karena kita sedikit ya, teman-teman tidak lain, ini ada 2 tim. Soal yang pertama, untuk soal yang ketiga, saya akan sebutkan contoh. Contohnya begini. Untuk soal yang pertama, bukan tugas saya contoh biar Anda sekarang mengerti. Cari bahasa perkembangan sistem operasi dan browser setelah tahun 2000 sampai sekarang. Tadi kan saya sudah menjelaskan perkembangan sistem operasi dari tahun 1980 sampai 2000. Saya sudah menjelaskan. Nah, di situ saya sudah menjelaskan browser apa saja yang muncul, tipenya bagaimana dari zaman ke zaman, IBM bagaimana, yang mana kan prosesor bagaimana, editor bagaimana, begitu. Yang saya mau adalah nanti jika saya sebutkan soalnya bagaimana, Anda sekali mengerjakannya, tidak boleh burung dan kutung. Tapi maksud saya harus teman kelompoknya bagaimana. Setelah disebutkan nanti, halo, bagaimana cara mengerjakannya kita gunakan? Ya, udah dipresentasikan di depan. Nah, teman yang presentasi di sini memberikan pertanyaan kepada kelompok lain, begitu pula kelompok lain memberikan pertanyaan kepada yang presentasi sekarang, begitu. Nah ya, mengerti nak? Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 atas nama siapa tadi nak? Baik. Di sini saya akan menilai bukan per kelompok tapi per orang ya nak ya. Iya, saya akan menilai per orang. Tanyakan presentasinya di sini. Bagaimana cara penyampaiannya? Baik. Untuk tim Nilawati dan Indah ataupun tim kelompok 1, dengarkan baik-baik nak. Jelaskan, silakan ditulis. Jelaskan perbedaan sistem operasi berbasis teks atau CLI dan berbasis grafis. Dan buat contoh masing-masing minimal 3. Ya. Tahu cara mengerjakannya bagaimana? Nanti ya sekalian sama ini tim 2. Ya kelompok 2 bagaimana, siap? Siap saya kasih tugas maksudnya? Siap. Begitu. Buat kelompok 2 silakan ditulis nak. Bentar namanya? Eli Hamidah dan partnernya dibiarkan. Kelompok 2. Baik. Cari bahasa lain tentang sistem operasi dan mulai sejarah yang saya sampaikan tadi, mengerti kan? 1990 sampai 2000, yakni titik 2 ataupun sebagai berikut. Ya. Yang pertama itu ada Windows, bisa dibikin A begitu. B Linux, udah. C itu Apple atau ya iPhone nah. iPhone terserah. Yang kedua, misalnya selanjutnya itu Windows Mobile. Udah.
ini yang aku. Ya. Tulisannya biasa, cuman ini itu diganti Y nak. No, yang awal. Ya. Udah. Baik, untuk kelompok 2. Kelompok 2 gampang ya sebenarnya. Contohnya saya sebutkan seperti ini. Android masuk ke mana? Bahasa lainnya apa? Mobile begitu. Langsung masuk ke kan begitu ya. Tapi ya, tadi kan saya sudah jelaskan toh, kalau misalnya Anda sekarang mendengarkan apa yang disebutkan, cara mengerjakannya sangat gampang sekali ya. Saya tekankan lagi, ini saya nilai berdasarkan pribadi, bukan per kelompok nak ya. Bagaimana cara menjelaskan, bagaimana cara menjawab, dan timnya bagaimana ya. Baik. Waktu yang saya kasih untuk mengerjakannya adalah kurang lebih 15 menit. Cukup? Cukup? 15 menit? Baik. Saya berikan waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Pengerjaannya saya pandu ya. Saya tidak akan diam dulu bagi sidang. Ayo silakan. Diskusi nak ya, jangan kerja sendiri. Jika ada kendala atau kesusahan bisa dipanggil saya dan bilang bagaimana. Bu, ya, silakan. Kenapa? Yang ini Bu. Mungkin kalau berarti contohnya cuma 3 kan Bu? Iya, contohnya cuma 3. Bagaimana untuk kelompok 2 ada apa? Kendala? Udah? Yuk, 5 menit lagi. Waktu berjalan nak ya. Ini saya tidak kasih tugas. Udah? Udah main kelompok 1 udah? Belum? Wah, kelompok 1 lo cepat ya, kelompok 2 lupa loh nak. Bisa lagi Bu itu soalnya dia. Ayo, kita main cepat nak. Kita latih bagaimana kerciknya. Bu, ya Tanya lagi Bu. Ya, kenapa? Kenapa? Itu kan pekerjaan seorang yang berspek sama apanya kan Bu? Udah Bu, Udah ya? Lama nak ya. Baik, untuk kelompok yang siap saja bagaimana? Kelompok 1 mau dengarkan untuk kelompok 2 sambil menulis nak ya. Iya Bu. Siapkan pertanyaan Anda untuk 1. Pertanyaan yang berhubungan dengan apa ya? Yang saya kasih soal. Sekarang nak maju ke depan. Sebagaimana presentasi baiknya, yang akan dilihat atau kemana? Ya, Bu gimana maksudnya? iya Bu. Mulai Bu. Mulai Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Saya Indra Sarah sebagai moderator. Saya Indra Sarah sebagai penyanyi. Baiklah, langsung bersingkatnya langsung saja kepada Indra Wati harap untuk menjawab pertanyaan. Maaf loh, gitu ya. saya. Ya, enggak apa-apa. Baiklah, Saya terima juga kasih. pernah seperti itu. Ya, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan
tentang perbedaan sistem operasi berbasis teks dan sistem operasi berbasis grafis dan beserta contoh-contohnya. Yang pertama, sistem operasi berbasis teks merupakan sistem operasi dengan modus teks berlatar hitam dan tulisan putih. Sistem operasi ini tidak menggunakan gambar dan tidak menggunakan grafik. Input yang paling sering digunakan untuk interaksi secara antara pengguna dan sistem komputer adalah menggunakan keyboard. Nah, di sistem operasi berbasis teks ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan yang pertama itu pengoperasiannya mudah, speech yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Sedangkan kelemahannya, model operasinya dalam teks tidak kompatibel pada beberapa program yang beroperasi dalam model tersebut. Kemudian, sistem operasi berbasis grafis yaitu sistem operasi yang di dalamnya terdapat gambar sebagai berbagai fasilitas multimedia untuk kenyamanan pengguna. Interaksi antara pengguna dan sistem komputer lebih banyak menggunakan mouse. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya yang pertama, desain grafis lebih menarik, berinteraksi dengan komputer secara lebih baik, mudah digunakan. Sedangkan kelemahannya memakan banyak memori, bergantung pada hardware, dan membutuhkan banyak tempat pada layar komputer dan tidak fleksibel. Contohnya, Silakan, Indah Lestari coba disebutkan. Contoh dari sistem operasi berbasis teks yaitu misalnya Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft kemudian sistem operasi berbasis grafis itu kan kayak media ya, misalnya kayak Adobe Flash, CorelDRAW, Autoplay, Photoshop gitu. Apa tadi yang apa? Berbasis teks contohnya aplikasinya sistem operasinya itu dari Windows misalnya Microsoft Office Word, Office Excel, PowerPoint itu Bu. Untuk kelompok 2 ada pertanyaan atau bagaimana? Silakan, tadi kan saya bilang bahwa ada pertanyaan. Silakan nak, waktunya pertanyaan loh ini. Siapa juga pertanyaan yang untuk kelompok ini? Kemungkinan untuk kelompok 2 tidak bisa tampil hari ini ya, karena waktunya tidak cukup ya. Minggu depan kelompok 2 akan tampil. Tolong siapkan di rumah bagaimana persiapan Anda ya. Tolong sampaikan pertanyaannya agar duduk. Ayo nak. Sebutkan perbedaan dari berbasis teks dengan apa? Berbasis grafis. Itu bagaimana? Kayak mana itu perbedaannya itu? Sebenarnya seperti apa gitu? Yang dimaksud kelompok 2 adalah apa yang berbeda dari apa yang membedakannya? Bedanya bagaimana? Bagaimana bedanya? Umpamanya ini gini teks antara grafis bedanya apa? Kalau teks itu kan Microsoft Word itu kan yang dijelaskan tadi kan menggunakan keyboard katanya kan alat inputnya menggunakan keyboard saya kan mengerti itu kan banyak di Microsoft Word. Sedangkan kalau grafis itu kan kayak menggunakan media jadi banyak misalnya kayak Adobe Flash kan banyak menggunakan mouse Kayak menggunakan spanduk membuat spanduk itu iya kan itu grafis. menggunakan mouse kan alat inputnya itu grafis ya grafis itu dia jawaban dari kan kelompok 1 apakah kelompok 2 dapat menerima Ya, belum lah. Sekarang pertanyaan untuk kelompok ini, kelompok 2. maksudnya kan bertanya Iya, untuk mereka bisa mereka iya. Itu gunanya. Kan saya kan berikan nilai, bukan kelompok, per orang. Silakan. kami bertanya kepada kelompok 2 dari kami kan tadi kami sudah memberikan contoh ya, tentang contoh dari berbasis teks berbasis
grafis. Dan selain dari yang kamu sebutkan tadi, coba sebutkan lagi contohnya. Seperti apa? Berbasis teks itu kayak ini bisa kayak running text itu, dia berjalan. Itu kan bisa. Teks dengan grafis contohnya apa? Ya, nanti kalau saya jawab, saya dapat tidak dong? Coba sebutkan contohnya. Teks tadi apa? PowerPoint. Silakan. Oh, enggak. Yang pertama teks, ya, sama grafis. Yang pertama teks. Kalau teks, Microsoft PowerPoint. Akses. Itu kan sudah bilang tadi. Kecuali Microsoft Access. Kalau grafis, contohnya kayak unggahan itu kan pembuatan unggahan. Iya, aplikasinya. Iya, aplikasinya kayak unggahan, iya. Baiklah, kan sudah dapat informasi dari kelompok 2. Kan sudah terima kasih. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 telah tampil dengan baik. Silakan yang tutup, nak. Baiklah, itu dia hasil pertemuan kami dari kelompok 1. Jika ada kata-kata yang salah, kami terlebih dahulu minta maaf. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kesimpulan yang saya ambil dari sini adalah dari hasil diskusi Anda sekalian, sistem operasi ataupun sistem komputer tadi adalah penyediaan sekumpul layanan atau sistem call pemakai sehingga memudahkan, menyamankan pengguna serta pemanfaat sumber daya sistem komputer. Singkatnya adalah tadi yang digunakan adalah pengguna dan komputer dengan perangkat komputer. Begitu. Ini saya suka kelas ini ada feedbacknya begitu, nah ya. Ada umpan baliknya. Saya suka dengan kelas ini. Lain kali minggu depan untuk kelompok 2 ini tampil, tolong persiapkan di rumah bagaimana cara penyampaiannya. Contohnya bagaimana agar nilainya lebih bagus, nah ya. Iya, Bu. Baik. Mungkin sampai sini yang saya bisa sampaikan. Minggu depan saya akan jelaskan kembali mengenai sistem komputer, nak. Ya, contoh-contohnya bagaimana jenis tadi udah. Ya, untuk kelompok 2 jangan lupa minggu depan, nah ya. Iya, Bu. Depan kita ujian ya. Wah, ujian. Mungkin tadi hasil presentasi ataupun yang saya sebutkan akan masuk ujian ya. Berarti minggu berikutnya lagi, nak. Iya. Saya akan ingat itu. Ingatkan saya untuk kelompok 1 ya. Iya, Bu. Baik. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada, Bu. Bisa ditutup? Bisa. Baik. Terima kasih untuk Anda sekalian telah mendengarkan saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Salam damai sejahtera kita semuanya. Selamat siang. Siang.